Shalom. Shalom. Ibu sekalian, kedua kali saya berdiri di tempat ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita sekalian. Kami tiba di Jakarta ini hari Senin yang lampau, minggu lalu hampir jam 8 malam, saudara-saudara. Dan hari Rabu kemarin, mata saya sebelah kiri sudah dilaser, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, berjalan dengan baik dan masih agak rabun sedikit. Dan tanggal 25 nanti, tanggal sebelah kanan akan dioperasi. Saudara, doakan supaya operasi berjalan dengan baik dan Tuhan sempurnakan juga dengan sempurna. Puji Tuhan, haleluya. Demikian saudara, mari kita masuk dalam kebenaran firman. Sebelum kita dengar firman, kita tunduk, kita doa sekali lagi. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami sudah memuji Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Terimalah puji-pujian yang kami sudah persembahkan kepadamu menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami menjadi tanah-tanah yang subur supaya firman-Mu dapat tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena firman-Mu hidup dalam hidup kami Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu dan urapi kami sekalian. Berfirmanlah dalam nama Yesus kami siap mendengar. Semua kita yang diberkati katakan amin. Haleluya. Mari kita buka satu ayat saja dalam firman Tuhan saudara. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21, semua kita baca bersama-sama, saudara-saudara, supaya semua dapat berkat. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 21, ini ayat yang sudah sangat populer, sudah terkenal sekali, saudara-saudara. Oke, sudah dapat semua? Oke, 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu telah panggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Semua katakan amin. Ayat ini ayat yang ditulis seorang rasul Tuhan yang pernah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Namanya Petrus, saudara-saudara. Dia katakan di sini, sebab untuk itu kamu dipanggil. Sebab Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Petrus ini pernah menjadi murid Tuhan. Kurang lebih 3,5 tahun. Tetapi di dalam perjalanan imannya, mengikut Tuhan itu, dia mulai goyah. Ketika Yesus disalib, ketika Yesus digiring, ketika Yesus diperlakukan tidak manusiawi, mulai goyang imannya. Anak kecil menuju dia, ini salah satu muridnya katanya. Tapi Petrus berkata, aku tidak kenal orang ini. Orang berkata dia pernah kulihat satu meja makan dengan Yesus. Pernah kulihat tidur dengan Yesus, naik perahu dengan Yesus, berdoa bersama-sama dengan Yesus. Tapi dia berkata, aku tidak kenal siapa orang ini. Sampai 3 kali dia berkata, aku tidak kenal orang ini. Bahkan dia bersumpah, dia berkata, aku sama sekali tidak kenal orang ini. Coba. Itulah yang menulis surat ini. Kadang-kadang imannya bergebu-gebu. Kadang-kadang imannya hancur. Satu kali dia berkata apa? Guru, Rabi. Sekalipun orang lain goncang imannya, tetapi aku tidak akan pernah goncang imanku, kata dia. Kemanapun engkau pergi, aku ikut engkau. Apa kata Tuhan Yesus? Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dia menyangkal Yesus. Waktu itu kenapa? Dia belum dipenuhi oleh Roh. Dia belum menerima kuasa ilahi. Sehingga dia ketakutan.
Mungkin dia berkata, giliranku akan diperlakukan seperti ini. Dicambuk, diludahi, ditendang, dimahkotai duri, dipaksa memikul salib, sampai ke bukit Golgota. Jatuh 3 kali, pingsan, sudah pingsan ditarik lagi, dipaksa memikul salib. Pertama, kedua masih bisa berdiri, masih bisa bangun. Tapi ketiga kali dia tidak bisa lagi berdiri. Tidak bisa lagi pikul salib itu. Dipanggillah Simon dari Kirene untuk menggantikan Yesus memikul salib sampai ke bukit Kalvari itu. Petrus ketakutan. Petrus kedinginan. Sehingga dia buat api buatan sendiri. Api palsu. Kedinginan dia. Gemetar. Tetapi puji Tuhan dia bertobat. Dia menyesali perbuatannya. Dan dia berkata, jika Yesus kepalanya disalib ke atas, saya mau disalib kepalaku ke bawah. Dia berubah. Simon jadi Petrus, Petra, Simon alang-alang, Kampang Goya. Simon berubah jadi Petrus. Anda tidak usah ubah namamu. Kalau namamu si Johnny, Johnny lah terus. Kalau namamu Tigor, Tigor lah terus. Kalau namamu si Linda, Linda lah terus. Gak usah perlu rubah nama. Yang perlu kau rubah karaktermu. Sifatmu. Kehidupanmu yang belum beres. Itu yang perlu kita rubah. Nama tidak perlu rubah. Yakub rubah namanya. Siapa? Israel. Karena Yakub itu penipu katanya. Petrus rubah nama. Simon jadi Petrus. Jadi Kepas. Jadi batu karang. Di atas batu karang ini aku bangun gerejaku. Alam maut tidak dapat menguasainya. Katanya, itulah Petrus. Dan dia tulis surat ini. Sebab untuk itu kamu dipanggil. Kristus telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Tema khotbah hari ini mengikuti teladan Kristus. Itu tema khotbah saya. Mengikuti teladan di Kristus. Teladan apakah yang ditinggalkan bagi kita Bapak Ibu sekalian? Aku telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Sifatnya. Karakternya. Kehidupannya. Itu yang kita lihat. Saya catat di sini ada 4 teladan yang ditinggalkannya. Yang perlu kita ikuti. Yang perlu kita teladani. Yang perlu kita contoh Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, teladan ketaatan. Baca ayat 18, Yoel. Di atas. 18. Ya. Ya. Lihat, hai kamu hamba-hamba, tunduklah. Kata tunduk, taatilah. Taat.
kepada Tuhanmu. Bukan hanya kepada yang baik, tetapi juga kepada yang bengis. Tunduk, taat. Ketaatan, saudara. Itu yang ditinggalkan Yesus bagi gereja. Bagi orang percaya, bagi murid-muridnya. Dia tidak pernah tidak taat. Yesaya 53 berkata, dia seperti anak domba. Seperti ya, anak domba. Dibawa kepada penjagalan. Coba. Disiksa. Filipi 2 berkata dia taat sampai mati. Teladan ketaatan. Tidak pernah berontak. Dia selalu tunduk kepada Bapa di sorga. Yang mengutus dia ke dunia ini. Bahkan dia rela mati kepada Bapanya. Aku diutus Bapakku. Dan aku, perkataan Bapakku. Dan aku mati untuk Bapakku. Ya Bapa, ku serahkan nyawaku kepadamu. Katanya di kayu salib itu. Ada 7 seruan dari salib. Salah satu, ya Bapa, ku serahkan nyawaku kepadamu. Ini penting Bapak Ibu. Sebab hari-hari ini ada banyak anggota jemaat berontak. Anggota gereja berontak. Majelisnya berontak. Gak cocok dengan gembala, buka gereja baru. Gak cocok dengan gembala, pindah jemaat cari gembala lain. Itu artinya apa? Tidak taat. Berontak, saudara. Tetapi Kristus tidak pernah berontak. Dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib, kata Paulus pada jemaat di Filipi itu. Tidak membuka mulutnya, kata dalam kitab Yesaya. Tidak membuka mulut. Sudah digebukin, disiksa habis-habisan. Tapi dia tidak membuka mulutnya. Coba. Jadi ketaatan mendatangkan mujizat. Ketaatan membawa berkat. Yesus. Filipi itu berkata, apa dikatakan apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Bahkan mengaruniakan nama di atas segala nama kepadanya. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena ketaatannya. Dia dipermuliakan. Itu sebabnya Allah sangat meninggikannya. Menjadi soko guru. Menjadi imam besar. Dia taat. Lulus dari segala ujian penderitaan. Tahan uji dalam segala hal. Membuat dia menjadi pokok keselamatan bagi dunia ini. Ketaatan Bapak Ibu. Hai hamba-hamba, tunduklah kepada Tuhan. Taatlah. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Nunduk. Banyak istri-istri hari-hari ini enggak tunduk, tapi nanduk, saudara-saudara. Sama suaminya. Nanduk, bukan nunduk. Diatur-atur suaminya. Papi, tutup dulu pintu. Sudah aku tutup. Tutup dulu jendela. Sudah tutup. Tutup dulu kandang babi. Sudah aku tutup. Tutup dulu kandang kerbau. Sudah aku tutup, katanya. Tutup dulu kandang ayam. Sudah aku tutup. Tinggal satu lagi yang belum ku tutup. Apa? Mulutmu, katanya.
Kau atur-atur aku katanya. Ya istri-istri kalau nurut suami harus minta tolong. Tolong. Tutup dulu pintu. Harus ada kata-kata tolong di dalamnya. Haleluya. Haleluya. Bukan bapak-bapak yang kutanya. Ibu-ibu yang kutanya. Kok bapak-bapak yang jawab? Amin. Ibu-ibu bertobat ya. Enggak usah atur-atur suamimu. Nunduk. Taat padanya. Kan dialah kepala tubuh katanya. Sama seperti Tuhan, dialah kepala kita. Kitalah tubuhnya. Seorang ibu itu dari yang mana diambilnya? Dari tulang rusuk. Bukan dari tulang kepala. Dari kepala kau, bukan. Bukan dari tulang dari tangan, bukan. Bukan tulang dari kaki, bukan. Tulang dari rusuk. Yang diambil berapa? 1, gak boleh 2. 1 yang diambil ya. Bapak-bapak, cek dulu nanti rusukmu itu. Rongsen dulu. 1 yang diambil. Istrimu pun harus 1 selamanya. Haleluya. Ada 2. Laki-laki dicipta dari mana? Dari debu. Tanah. Mana lebih kuat penolong daripada yang ditolong? Mana lebih kuat penolong daripada yang ditolong? Penolong. Dia rusuk. Tulang keras. Laki-laki dari mana? Debu. Kalau datang angin, terbang debu itu. Kalau datang angin, terbang debu itu. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, dengar baik. Dia minggat dari rumah. Dia cari yang lebih mudah. Makanya jangan ciptakan debu. Jangan ciptakan badai. Jangan ciptakan angin di rumah, terbang dia. Jangan ciptakan angin di rumah. Apalagi angin ribut, langsung terbang tanpa bekas. Dia terbang tanpa bekas. Gak pulang-pulang lagi. Karena dia debu. Suamimu itu debu. Jadi jangan sombong kau suami-suami. Kau debu, tahu kau? Saya debu. Gak ada yang kita sombongkan. Kelihatan saya pakai jasi debu ini. Tidak ada yang kita banggakan di dunia. Lahir dengan telanjang, pulang pun dengan itu. Bawa pakaian 1 pasang. Lahir bego. Nggak bawa apa-apa lahir. Siapa lahir di sini bawa mobil? Nggak ada. Nggak ada. Siapa lahir bawa pintu? Bawa uang? Nggak ada. Siapa lahir bawa pangkat? Letnan 1. Nggak ada. Siapa lahir bawa gigi? Gigi? Nggak ada. Kalau ada pun bayi lahir bawa gigi. Oh, suster dan dokter lari. Dracula katanya. Lari terbiri-biri. Kita tidak bawa apa-apa. Teladan ketaatan. Jadi kita harus taat kepada Tuhan. Amin saudara. Seperti dia taat kepada bapaknya. Harus taat kepada bapak. Ketaatan mendatangkan mujizat. Sekali lagi. Datangkan berkat. Tuhan berkata kepada 38 tahun lumpuh di kolam Bethesda.
Di Yohanes pasal 5 itu. Maukah sembuh? Kata Tuhan kepada orang lumpuh itu. Jawabannya cuma dua. Mau dan tidak. Tapi jawabannya enggak pas. Dia bilang apa? Maka kau sembuh. Tidak ada orang menuntun aku ke kolam itu ketika kolam itu sudah mulai goncang imannya. Sudah mulai goncang. Ketika aku mulai melangkahkan kakiku ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Apa kata Yesus? Angkat tilammu, berjalanlah. Coba, ini pertanyaan yang tidak masuk akal kepada orang lumpuh itu. Dia lumpuh 38 tahun, bayangkan. Disuruh angkat tilam, berdiri, jalan. Tetapi orang ini tidak berkata, enggak bisa Pak. Aku sudah mati kakiku 38 tahun ini. Aku gak bisa berdiri, jangankan angkat tilam. Nah, dia taat saja. Angkat tilammu, berjalanlah. Seketika itu dia angkat tilamnya dan berjalan, dan ketika itu juga sembuhlah dia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Kenapa? Dia taat. Dia tidak tanya jawab sama Tuhan. Berdirilah, angkat tilammu, jalan. Alkitab bilang, seketika itu juga, sembuhlah penyakitnya. Saya mulai duduk, saudara-saudara. Haleluya. Oke. Haleluya. Kedua, Petrus. Jangan basuh dulu jalamu. Tebarkan jalamu ke tempat lebih dalam. Petrus berkata apa? Guru, sudah semalam-malaman kami bekerja keras. Kami tidak dapat apa-apa. Ini sudah waktu jam 12 siang, nggak ada ikan. Tetapi apa kata Petrus? Karena engkau mengatakannya, aku akan tebarkan jala juga. Dia mulai lepaskan perahunya dari tepi pantai itu. Dia mulai dayung ke tempat lebih dalam. Dia dayung terus. Di tengah di dalam sana dilemparkanlah jalannya. Dia taat. Karena engkau mengatakannya, aku tebarkan jala juga. Ditariklah jala itu. Berat sekali. Dia tarik hampir koyak, kata Alkitab. Dia panggil teman-temannya di sebelah sana sini. Andreas, Yakobus, Yohanes, sini. Ada apa? Ada banyak ikan. Mereka datang bapak membantunya. Mereka sama-sama menarik jala itu. Dan diangkat ke perahu. Alkitab katakan 2 perahu penuh, hampir tenggelam. Saking banyaknya ikan itu. Mujizat terjadi. Berkat datang. Di mana ada ketaatan, di situ berkat luar biasa. Ada mujizat, ada ketaatan. Tidak sulit ikut Tuhan itu. Taat saja. Lakukan saja apa kata Tuhan. Gak usah pikir-pikir. Firman bukan untuk dipikir. Firman untuk dilakukan. Haleluya. Firman bukan untuk dibahas-bahas. Firman bukan untuk diseminarkan, bukan. Firman untuk dilakukan. Taat. Lakukan saja. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ketika kita melakukan firman itu. Bukan ketika kita baca, bukan ketika kita dengar. Ketika kita bertindak melakukan firman, ketika itulah terjadi mujizat. Lihat orang lumpuh ini. Lihat Petrus. Itu yang pertama. Teladan ketaatan. Sebab untuk itu kamu dipanggil. Kristus telah menderita untuk kamu. Dan dia telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti teladan ketaatan. Jangan jadi jemaat pemberontak. Jangan jemaat yang suka protes. Jangan jadi jemaat suka demon. Jangan.
Apa kata Pak Menggala, Bapak Gembala? Yes, siap. Gitu aja. Yang kedua, teladan apa yang ditinggalkannya bagi gereja? Aku telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kau mengikuti jejaknya. Teladan kekudusan. Kedua, catat ini. Teladan kekudusan. Semua bilang teladan kekudusan. Enggak semua. Semua katakan teladan kekudusan. Belum semua, enggak bawa mulut semua. Bawa mulut kan? 1, 2, 3, teladan kekudusan. Mantap. Ini yang ditinggalkan Yesus sebagai gereja. Dia tidak ada dosa dalam dirinya. 2 Korintus 5 ayat 21. Baca, Yoel. 2 Korintus 5 ayat 21. Kuat bacana. Sekuat suaramu, jangan tahan-tahan. Baca pelan-pelan, kuat-kuat, sekali lagi. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Terus, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia tidak mengenal dosa. Setitik pun tidak ada dalam dosa itu. Dalam dia dosa itu. Pilatus ambil sambung, ember, ambil handuk, dia cuci tangan. Dia bilang apa? Aku tidak jumpai setitik pun dosa di dalam diri orang ini. Pilatus berkata, aku tidak jumpai, aku tidak lihat setitik pun dosa dalam diri orang. Kenapa tidak ada dosa dalam dirinya? Dia manusia 100%. Dia Allah 100%. Sama seperti kita. Yesus itu manusia 100%. Lahir dari Maryam. Tapi dia bukan benih Yusuf. Dia benih ilahi dari sorga. Haleluya. Makanya dia tidak ada dosa dalam dirinya. Karena dia benih ilahi. Bukan benih manusia. Makanya tidak jumpai dosa dalam dirinya. Dia hidup kudus. Makanya dia berkata, kuduslah kamu seperti aku kudus. Teladan kekudusan ada padanya. Ditinggalkan bagi gereja. Coba lihat gereja sekarang ada kekudusan. Oh, sangat jauh. Di mana-mana terjadi perzinahan, percabulan, aborsi. Dengar muda-mudi ini. Di Bengkulu, seorang perawat masih kuliah. Gugurkan bayinya di kamar mandi. Coba, mati bayi itu. Masuk koran Bengkulu. Mahasiswa ini gugurkan bayi di kamar mandi. Coba. Hamil di luar nikah. Di mana-mana terjadi. Termasuk pelayan-pelayan di gereja. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Nikah. Mendadak. Tolong Pak Pendeta berkati kami. Kenapa begitu mendadak? Sudah 3 bulan Pak Pendeta. Jangankan pemuda gereja. Majelis gereja. Jangankan pendeta sekalipun. Pada selingkuh sekarang ini.
Saya mengikuti rapat majelis daerah dari gereja kami, gereja Betel Indonesia. Saya salah satu anggota MPL, pegang 2 provinsi Bengkulu dan Jambi. Rapat kami berapa bulan, berapa tahun lalu. 20 pendeta dipecat karena perzinahan. Pendeta penuh, bukan pendeta pembantu, bukan pendeta muda, pendeta penuh. Dipecat ketua BPD lagi. Dihamili anggota jemaat sampai bawa anak, lahir anak. Tata gereja berkata pecat. Tidak ada apa, skorsing, pecat langsung. Dari pendeta dipecat, dari gereja dipecat. Tidak menjaga kekudusan hidup. Itu sebabnya dikatakan Mazmur 90 ayat 9, baca Yoel. Ayat 9. Dengan apakah seorang muda? Mazmur 90 ayat 9, bagaimana? Mazmur 90 ayat 9. Oh, Mazmur 119 ayat 9. Sorry. 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya. Ya, dengar baik. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Dengan rinso? Dengan netek? Dengan dino? Tidak. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi firman harus menjadi jawaban dalam hidup. Harus menjadi penopang dalam hidup. Supaya kita hidup kudus. Mengikuti teladan Yesus yang kedua ini. Isi hidupmu dengan firman. Amin. Amin. Isi hidupmu dengan firman. Baca firman. Renungkan firman. Setiap pagi baca firman. Jangan tinggalkan rumah sebelum baca firman. Jangan biarkan matahari terbit dari ufuk timur, terbenam di ufuk barat. Anda tidak baca firman. Jangan. Karena firman itu adalah benteng pertahanan. Menjaga hidup kita kudus. Dunia penuh dengan Sodom Gomora. Sodom Gomora itu perzinahan, perselingkuhan, disitulah. Kawin mawin. Seperti zaman Nuh. Anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia yang cantik-cantik. Siapa saja yang disukainya, katanya. Kejadian 6 itu. Anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia yang cantik-cantik. Siapa saja yang disukainya. Coba. Namanya anak Allah, tapi karakter anak setan. Orang Kristen katanya, lebih dari orang yang tidak kenal Tuhan. Coba, zaman Nuh. Anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia yang cantik-cantik. Siapa saja yang disukainya, coba. Hanya kita berkata apa? Aku menyesal menciptakan manusia itu. Aku akan membinasakan mereka. Kalau Tuhan berkata, aku menyesal menciptakan manusia itu. Ini sudah terlalu luar biasa itu Tuhan. Karena tidak ada lagi yang tidak berdosa.
Dosa sudah membumbung ke langit. Pada zaman Sodom Gomora dan zaman Nuh itu. Binasakan manusia dengan air bah. Oh, matilah semua manusia. Tinggal 8 orang. Siapa dia? Nuh dan istrinya. Anaknya 3 siapa dia? Sem, Ham, dan Yafet. Siapa 3 lagi? Menantunya. 8 orang. Kemudian Tuhan bilang apa? Masukkan satu pasang binatang-binatang ke dalam perahu itu. Jadi kalau manusia tidak mau bertobat, tidak mau masuk surga, binatang juga nanti juga masuk surga. Kekudusan harus kita jaga dalam gereja, khususnya para pelayan gereja. Jangan tampilkan orang-orang berzina di sini. Di gereja, melayani luar biasa. Di gereja, sebentar lagi udah ganti-ganti pacar di luar itu. Saya sangat tegasin. Di gereja saya sangat kerasin. Singer, gak boleh pakai celana ketat di depan. Saya bilang, pakai rok semua. Itu komitmen, itu perjanjian. Naiklah seorang cewek, pakai celana ketat. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Istri saya naik, kau turun. Betul. Istri saya naik, tarik, keluar kau. Kenapa Bu? Celana. Kan udah janji. Dia lapor sama bapaknya. Aku ditarik dari depan Pak. Aku tidak boleh melayani singer. Kenapa? Karena pakai celana. Iya udah janji. Kekudusan mendatangkan hadirat Tuhan. Kekudusan mendatangkan hadirat. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 itu. Baca, Yoel. Ibrani 11 ayat 6. Oh bukan. Ibrani 12 ayat berapa itu? Ayat 14 berapa? Dikatakan di situ. Ya, 12 14. 11 ayat 14. Yo, 12 14. Silakan. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Iya. Tidak seorang pun melihat Tuhan atau berkenan. Berkenan itu melihat ya. Ada kata tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Tidak seorang pun melihat Tuhan tanpa kekudusan. Makanya dikatakan di khotbah di gunung oleh Yesus. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Tuhan. Haleluya. Berbahagia orang suci hatinya. Suci hidupnya. Suci hidupnya. Makanya Amsal 4 ayat 23 bilang apa? Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar air kehidupan. Jaga hati. Jangan sampai kotor. Jangan kotori dirimu dengan morfin, rokok. Masih ada yang merokok bapak-bapak? Angkat tangan.
Halo, masih ada Pak Pendeta? Bapak Gembala masih ada jemaat ini merokok? Harus ditanya itu. Saya tegas itu di gereja. Gak apa-apa Pak Pendeta, kan ini rokok kudus katanya. Ini rokok kudus Pak Pendeta. Namanya rokok kudus. Namanya aja itu. Namanya rokok kudus tapi itu mematikan juga. Penyakit juga itu bilang. Gak ada ditulis Pak Pendeta. Dilarang merokok dalam Alkitab. Betul. Di pom bensin ada ditulis itu. Besar-besar. Dilarang merokok. Pom bensin. Ya. Coba pergi ke pom bensin itu. Dilarang merokok. Tulisan merah itu. Di Alkitab ada? Ada. Yesaya 55 baca. Ayat 1 mulai. Yo. Yesaya 55 ayat 1 mulai. Jangan belanjakan lawangmu yang bukan untuk makanan katanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Ya. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Terus. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ya. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Sampai situ. Mengapa kau belanjakan uangmu yang bukan untuk roti? Jangan itu rokok itu bukan roti. Itu jawaban saya tentang rokok. Jangan belanjakan uangmu yang bukan untuk roti. Jaga kehidupanmu. Tubuhmu itu bait Allah kata Alkitab. 1 Petrus, bukan 1 Yohanes 6, 19 dan 20. Baca. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah? 1 Korintus 6 ayat 19, 20. Ya. Catat itu. Tidak tahukah kamu? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Terus. yang diam di dalam kamu, Ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, Ya. dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, Terus. sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah Sudah lunas dibeli dibayar. dengan darah yang lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Masih habis? Masih ada? Habis. Ya. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Jangan kotori dengan rokok. Dengan tuak. Orang Batak ada sini. Oh, kalau sudah minum tuak, wah, merah matanya. Mabuk sudah dia. Ngisap Jisamsu. Saking nikmatnya, tahu Jisamsu? Jiwaku sampai surga katanya. Jisamsu. Diperpanjang, jiwaku sampai surga. Saking nikmatnya rokok Jisamsu itu. Dengan ganja. Ya, narkoba. Ditangkap di mana-mana. Gereja harus hidup kudus untuk menantikan kedatangannya. Sebab hanya orang-orang kuduslah yang diangkatnya masuk dalam pesta perjamuan anak domba. Yang tidak kudus keluar. Gak diundang itu. Hanya orang-orang kuduslah yang bermimpi masuk surga. Jangan kau mimpi masuk surga kalau hidupmu tidak kudus. Teladan kedua, teladan kekudusan. Tidak ada dosa dalam diri Yesus. Setitik pun. Karena itu mari tinggalkan dosa. Jangan kompromi dosa. Jangan melakukan dosa
Walaupun ada kesempatan untuk melakukan dosa itu. Katakan tidak. Mata Tuhan ada di sini. Mata Tuhan ada di sini. Mungkin orang tidak ada yang lihat, tapi mata Tuhan tetap melihat. Seperti kata firman Tuhan, mata Tuhan menjelajah seluruh dunia. Dia teropong hidupmu tiap hari. Dia sorting hidupmu tiap hari. Dia monitor hidupmu tiap hari. Duduk dan berdiri, perkataan apapun di otak kita, rambut jatuh pun satu helai dia tahu, kata Alkitab. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Anda boleh lari dari mata pendeta, tidak lihat. Dari mata suami, dari mata istri. Tapi Anda tidak bisa lari dari mata Tuhan. Ini yang sekolah minggu berkata apa? Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Tuhan melihat gerak-gerik hidup. SMS-mu pun Tuhan tahu kemana larinya. Bang, SMS siapa itu bang? Ya tahu. Haleluya. Teladan yang ketiga. Teladan apakah yang ditinggalkan Kristus sebagai gereja? Supaya kita mengikuti jejaknya. Pertama teladan ketaatan. Kedua teladan kekudusan. Yang ketiga dengar baik, teladan doa. Teladan apa? Teladan apa? Doa. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35, catat. Pagi-pagi benar. Demikian firman Tuhan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lihat. Pagi-pagi benar. Jam berapa itu? Waktu hari masih gelap. Dia pergi keluar dan berdoa di sana. Jam 3, jam 4. Jakarta jam 5 sudah terang sekali. Jakarta jam 6 sudah ibadah pagi, jam 1. Ibadah pertama. Di gereja kita di Kelapa Gading itu. Pak Yakob Nahwai. Jam 6 sudah kebaktian di situ. Daerah masih gelap jam 6. Bengkulu masih gelap sekali. Jadi kira-kira jam 3, jam 4 pagi-pagi benar dia bangun waktu hari masih gelap. Teladan doa. Dia pergi keluar dan berdoa di situ. Ini pelajarannya. Kenapa harus keluar dari tempat tidur? Yesus itu. Dia nggak berdoa di ranjang. Dia nggak berdoa di tempat tidur. Dia keluar. Karena di ranjang itu banyak pencobaan. Ada bantal guling, ada bantal besar, ada bantal empuk. Makanya dilarang berdoa di situ. Kalau kau berdoa di situ sambil pelukan bantal guling, haleluya, haleluya, kiarabata kalabata karabati kira, haleluya, haleluya, lama-lama tunduk, haleluya, haleluya, lama-lama ngantuk, lama-lama lupa aminnya kapan. Makanya dia bangun pagi-pagi pergi keluar. Keluar apa? Mungkin di luar tamu lah, boleh lah, di ruang tamu lah. Jangan doa di tempat tidur itu. Banyak pencobaan di situ. Ada bantal enak-enak di situ. Sebelum doa cuci muka lah, sikat gigi. Kalau perlu mandi sekalian. Supaya segar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Haleluya. Segar. Lihat itu kabar tetangga kita itu. Allahu Akbar. Oh, udah mandi itu. Udah sikat gigi itu. Udah cuci kuping lagi dia. Semua dikorekin. Itu menghadap Tuhannya. Kalau orang Kristen, sembrono.
Ingusan, haleluya, haleluya, haleluya. Kita harus hormati Tuhan, haleluya. Doa. Doa itu berkuasa. Doa itu penting. Orang berkata doa itu napas. Betul. Kalau sudah tidak bernapas berarti mati. Makanya Yesus tahu rahasia itu. Dan diambil oleh agama tetangga. Ada sembahyang Isa katanya. Sembahyang Yesus. Yang punya orang Kristen dicuri orang Islam. Sembahyang Isa, iya. Sembahyang Yesus itu. Tapi orang Kristen tidak pernah lakukan. Coba. Bangun pagi-pagi itu doa Yesus. Pergi keluar, berdoa di sana. Jadi jangan mulai hari tanpa doa. Bangun doakan, panggil bapak-bapak sebagai imam, ibu, anak-anak bangun sini semua. Saya waktu sehat ini dulu, gak sakit ini agak kurang. Gak berdoa kusiram orang ini. Bangun nak. Lebih kau mati sekarang daripada tidak berdoa. Ngapain kau hidup di dunia ini? Pada orang macet-macet di dunia. Lebih kau mati cepat-cepat kalau kau tidak kenal Tuhan, aku bilang. Usiram satu gayung ke tempat tidurnya itu. Bangun, sahur. Sahur, bangun. Iya, waktu sehat saya itu. Tapi udah sakit begini, waduh, gak bisa maksa lagi. Berdoa di kamar masing-masing lah. Saya keluar dari ranjangku, aku duduk di sampingnya. Berdoalah aku di situ sama istri. Doa itu, doa Joshua di pasal 7. Stop matahari. Coba baca nanti Joshua 7. Joshua berdoa matahari stop. Coba luar biasa. Elia hujan tidak turun 3,5 tahun. Doa lagi hujan turunlah. Bumi menghasilkan buah-buah. Yakobus 5 ayat 13 sampai 17 dibaca nanti di rumah. Elia manusia biasa, sama seperti kita. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa sehingga hujan tidak turun 3,5 tahun. Coba. Tidak turun hujan 3,5 tahun. Kita, Katombe pun tidak sembuh-sembuh didoain. Katombe, jerawat. Doa itu berkuasa. Saya di Bengkulu itu sudah jadi gembala 27 tahun. Ini lahir, hari ini diberkati besok, saya dilantik jadi gembala. 27 tahun. Sampai hari ini. 9 kali pindah tempat ibadah. Kenapa? Perintisan waktu itu. Parang ada di leher saya. Mau digorok saya oleh tetangga sebelah. Karena dibuka ibadah di samping rumah. Ini mau gereja ya. Orang Bengkulu asli. Tidak boleh ada gereja sini. Hujan batu turun. Sementara kebaktian anak-anak sekolah minggu pagi-pagi. Selesai sekolah minggu datang lagi demo besar-besaran. Dibawa parang ke saya mau ditebas kepala leher saya.
Saya bilang silakan. Saya bukan penjahat, saya pendeta. Saya tidak mengajarkan yang tidak baik, saya mengajarkan yang baik-baik. Ini penjahat besar, saya bilang. Ada satu pemuda marga Panjaitan. Rambutnya sampai ke kaki. Janggutnya 1,5 meter. Kumisnya begitu melintang. Bertobat. Namanya, gelarnya Gondrong Panjaitan. Terkenal di seluruh provinsi itu. Seorang penjahat. Saya baptis. Tapi dia bilang gak boleh dipangkas rambutku ini. Silakan. Dia bertobat luar biasa. Saya kemana-mana saya bawa dia menginjil. Lihat aja orang sudah ketakutan melihat dia. Ini aja dia, wow. Saya bawa dia tanda tangan ke tetangga jemaat, tetangga rumah untuk supaya bisa kebaktian di sini. Dia duluan maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Ada apa? Kita menjadi tetangga. Saya mau bertobat. Saya sudah bosan bunuh orang katanya. Tato semua. Saya sudah bosan bunuh orang. Saya mau bertobat. Ya baguslah, Pak. Iya betul. Ini guru saya katanya bilang saya. Ini pendeta saya, dia tidak bilang begitu. Ini guru saya. Ini guru saya mengajar saya, membimbing saya. Jadi rumah ini kami kontrak untuk tempat saya dibimbing. Mau Bapak? Oh mau Pak. Tanda tanganilah dulu. Tanda tangan. Bawa kemana? Ada 40 tanda tangan. Dapat, selesai. Amal kita kebaktian di situ. Dia sendiri yang jalankan. Udah bosan aku hidup katanya. Udah bosan aku bunuh orang katanya. Aku mau tobat lah. Betul Bapak Ibu. Amanlah kita di situ. 2 tahun kita kontrak rumah itu. Aman, gak ada apa-apa. Pindah lagi. Kenapa? Udah habis kontrak sama pendeta. Rumah ini tidak dikontrakkan lagi. Pindahlah. Demikian juga pindah lagi. Pindah lagi. Ke gereja Karo. Dari 200 jemaat habis. Karena pindah-pindah karena gak gampang untuk kebaktian di situ. Harus minta tanda tangan lingkungan semua. Ada rumah 1 kosong besar, pinggir jalan. Rumah ini dikontrakan. Oh, saya cari. Berapa per tahun? 2,5 juta. Tapi listriknya sudah 4 tahun mati. Tolong gantilah katanya. Hidupkanlah. Oke, tidak apa. Kontraklah di situ. 2 tahun, hidupkan lampunya. Sampingnya kantor Kodim. Saya berdoa di situ. Baru cari tetangga apa? Tanda tangan tetangga. Jemaat sudah habis. Ke gereja lain, pindah. 0. Dari 200, 300. Ibadah sekali kebaktian waktu itu. Lapor sama Kudi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya mau ketemu komandan. Tunggu dulu Pak. Halo Pak. Halo. Ada Pak Pendeta mau ketemu Bapak. Oh silakan masuk. Suruh masuk. Shalom Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ada apa yang perlu saya bantu Bapak Pendeta? Cuma 1 Pak. Apa itu? Ini rumah dekat kantor Bapak ini saya kontrak. Oh betul itu apa? Untuk tempat ibadah Kristen. Dari gereja kami, gereja Betel Indonesia. Karena belum ada gereja di sini. Kami kontrak rumah ini. Oh bagus itu. Pembinaan umat, bagus. Apa setuju? Setuju. Saya ini Pancasilais. Namanya Gunung, Kolonel Gunung. Kalau Bapak setuju, tolong tanda tangan Pak pernyataan ini. Saya buat sendiri. Saya tambah tanda tangan di bawah ini. Setuju dan tidak keberatan. Diadakan pembinaan umat Kristiani di rumah ini, alamat ini. Nomor, nama, Kolonel Gunung.
agama Islam. Arab tanda tangan. Dia yang di atas, kolonel. Semua yang di bawah, kroco. Coba kolonel. Oh tetangga satu, oh setuju Pak. Setuju semua. Ibadahlah di situ. 2 tahun. 2 tahun selesai. Nggak dikasih lagi di kontrak. Pindah lagi. Sekarang ini terakhir. Di mall lah kami kebaktian. Mega Mall Pasar Minggu. Dulu nampung 700 orang. Sewanya sebulan 8 juta. Terlalu besar saya bilang ruangannya. Pindahlah di situ samping. Nampung 300 sampai 400 orang. Kontraknya 5 juta tiap bulan kita bayar. Tidak apa. Yang penting ibadah jalan terus. Saya bilang. Sampai hari ini disitulah kami kebaktian Bapak Ibu. Saya bilang sama macam apa yang Anda lihat dari saya? Pendeta pendek begini. Ada gereja mana di situ udah mapan. Pakai AC lagi. Tapi kalian jauh-jauh datang apa yang Anda cari dari saya? Mereka jawab apa ada Tuhan di sini. Aku hidup di sini, aku diberkati di sini. Hadirat Tuhan ada di sini. Itu yang membuat aku betah di sini. Teladan doa. Doalah yang menarik jiwa-jiwa datang sama Tuhan, bukan pendeta. Karena itu atur jam doamu. Nggak ada bilang amin. Atur jam doamu. Jangan cuma ngatur jam makan. Jam 7 makan capcay, piok. Jam sekian makan ini. Sekian makan ini. Gak salah. Bagus itu. Tapi yang utama atur jam doa. Doa menarik tangan Tuhan turun. Doa menarik hadiratnya Tuhan. Doa menciptakan yang tidak ada jadi ada. Doa bisa men-stop kematian. Raja Hizkia. Hizkia? Ya. Tuhan sudah vonis engkau akan mati. Tuhan suruh Yesaya kasih pesan sama dia. Pergi katakan sama Raja Hizkia itu. Katakanlah Yesaya, halo selamat pagi Tuhan. Kau tidak sembuh lagi, kau mati. Beritahukanlah pesan-pesan terakhir kepada keluargamu. Kau tidak akan sembuh lagi. Ketika dia dengar itu dia katakan Alkitab berkata dia nangis. Dia berdoa terseduh-seduh. Diarahkan mukanya ke arah dinding dan berkata, ya Tuhan, aku orang baik-baik. Aku orang setia. Aku orang yang takut Tuhan, kata dia. Dia menangis terseduh-seduh. Dan doa itu sampai ke mejanya Tuhan di sorga. Dan Tuhan berkata kepada dia, apa Hizkia? Aku sudah dengar doamu. Aku sudah lihat air matamu. Aku tambahkan umurmu 15 tahun lagi. Padahal tadi dia akan mati. Tapi karena doa Tuhan cabut perkataannya. Dia tambahkan umurnya 15 tahun lagi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Doa bisa membatalkan kematian. Coba. Saya sedang berdoa. Saya cuci darah 2 kali seminggu Bapak Ibu. Senin Selasa. Senin Kamis. Saya lihat orang-orang cuci darah tidak panjang umurnya. Saya lihat mati. Sudah masuk cuci darah ini sudah setahun lebih, setahun setengah. Saya sakit ginjal ini. Sudah 25 orang mati di sampingku. 1,5 tahun ini. 25 orang.
Udah hitam mukanya, hitam. Kadang-kadang saya juga takut, kapan giliran saya? Dalam hati, enggak ngomong, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan tidak. Hidupku ada di tanganmu. Janjimu berkata, Mazmur 90 ayat 9, 10, 70 sampai 80. Umur manusia 70 sampai 80. Saya sekarang 53. Supaya 70, berapa tahun lagi Bapak Ibu? Hah? Saya bilang, 17 tahun lagi. Supaya kena janjimu. Supaya menggenapi firman-Mu. 17 tahun lagi. Beri aku hidup seperti itu. Dan umur seperti itu, umur 17 tahun ini, aku akan gunakan melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Walaupun aku susah baca, nah mata juga udah rabu. Bapak Ibu, saya tahan 4 jam khotbah, bayangkan. Jam berapa ini sekarang? Lihat. Jam berapa? 12. Kita jam 12 ya? Kita lanjut sampai 4 jam lagi. Teladan apa yang ditinggalkannya? Teladan ketaatan, teladan kekudusan, teladan doa. Dia berdoa berkali-kali. Panggil Petrus, Yakobus, Yohanes. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Untuk tidak jatuh dalam pencobaan, minimal 1 jam berdoa. Untuk tidak jatuh dalam pencobaan, kita harus berdoa 1 jam, kata Tuhan. Tidak tahankah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kata Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Berdoa. Doakan anak-anak. Pemuda-pemudi dengan yang belum dapat jodoh. Doakan jodohmu. Doakan pacarmu. Siapa berdoa di sini 1 jam sama pacarnya? 1 hari. Harus doakan. Jangan cuma pacaran. Ketawa-ketawa. Jangan. Doakan, apa betul ini Tuhan? Tulang rusukku. Apa betul ini Tuhan, Imam? Bagiku. Jangan lihat gantengnya, jangan lihat cantiknya. Lihat hatinya, apakah Tuhan dalam dirinya? Kalau tidak ada Tuhan dalam dirinya, untuk apa? Mata duitan kah dia? Jangan kawin dengan istri mata duitan. Jangan kawin dengan laki-laki yang tidak ada kerja. Dengar baik. Mau makan apa istri? Jangan lihat cintanya. Makan cintanya itu. Makan gantengnya itu. Makan hidung mancungnya itu. Jangan lihat gantengnya. Ganteng-ganteng, tapi kalau gak kerja, mau makan apa? Cantik-cantik, tapi kalau mata duitan untuk apa? Merongrong. Duit. Gak ada duit tuh. Kaulah bulanku, kaulah bintangku. Orang mata bilang, kaulah tampuni busuk-busukku. Dunia milik kita berdua, sayang. Yang lain in the course. Waktu pacaran, masuk pernikahan, pengangguran dua-dua. Waktu pacaran, nyanyi. Di gereja sama-sama nyanyi. Luar biasa. Ini apa? Allahku luar biasa. Allahku luar biasa.
Udah masuk pernikahan, nganggur suami, nganggur. Semua gak ada apa-apa. Dirubah Allahku luar biasa. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Sama-sama bunuh diri orang itu. Stres. Makanya pikirkan matang. Sebelum menikah, buka mata lebar-lebar. Sesudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Haleluya. Sebelum menikah, buka mata lebar-lebar. Lihat calonmu. Lihat calon mertua. Jangan cuma lihat anaknya. Mertuanya juga kau harus lihat. Pemabuk kah mertuamu? Bukan cuma sama anaknya kau kawin. Orang tuanya juga pasti orang tuamu. Kalau pemabuk, siapa ini? Mertuanya si Johnny. Makanya Paulus berkata apa? Jangan mencari pasangan yang tidak seimbang. Jangan mencari pasangan yang tidak seimbang katanya. Harus seimbang. Imannya harus seimbang. Pendidikannya harus seimbang. Umurnya harus seimbang. Jangan kau kawin dengan kau sudah 40. Kau cari yang 20. Terlalu jauh itu. Kau sarjana. Calonmu SD nggak tamat. Nggak cocok itu. Kau orang kaya. Calonmu orang miskin. Nggak cocok itu, ribut itu. Dulu kau kesini nggak bawa apa-apa kan? Saya orang kaya. Oh, masalah itu. Harus seimbang semua. Amin, saudara-saudara. Jangan mencari pasangan yang tidak seimbang. Umur harus cari seimbang. Kau sudah 30, calonmu 15. Suami sudah tua, istri masih muda. Istri maaf ya, suami nggak bisa melayani lagi kau, melayanimu. Cari biologis, istrimu jajanlah ke tetangga. Bahaya. Harus seimbang. Makanya didoakan. Haleluya. Doa. 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 Teladan terakhir. Teladan apa ditinggalkannya bagi kita. Sebab untuk itu kamu dipanggil. Kristus telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan terakhir catat ini. Teladan kesetiaan. Saya mau bilang teladan kesetiaan. Saya mau bilang teladan kesetiaan. Dia setia sampai mati. Sampai mati di kayu salib dia setia. Paulus juga berkata seperti itu. Aku sudah sampai ke garis finish. Aku sudah menyelesaikan pertandingan. Mahkota tersedia bagiku. Kesetiaan. Yesus setia sampai mati. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku. Mengapa engkau tinggalkan aku? Dia mati. Bukan karena salahnya. Bukan karena dosanya. Tapi karena dosa dunia ini. Yohanes 1:29 berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia setia. Kita juga harus setia mengikuti jejaknya. Setia dalam hal apa? Setia berjemaat. Haleluya. Jangan suka-suka pindah-pindah gereja. Tertanamlah kau di sini.
Berakarlah kau di sini. Bertumbuhlah kau di sini. Berbuahlah kau di sini. Terangkanlah kau dari sini ke sorga. Itu setia dalam berjamaah. Seperti pemazmur berkata, aku seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Tuhan. Aku seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Tuhan, katanya. Tumbuh di situ. Berakar di situ, menghijau di situ, berbuah-buah di situ. Topanglah gerejamu ini. Doakanlah Bapak Gembalamu di sini. Jangan suka-suka pindah-pindah jemaat. Jangan. Setia berjemaat. Setia dalam perkara kecil. Setia dalam keluarga. Setia. Setia beribadah. Setia mempertahankan iman. Jangan goyah. Setia. Seperti Rut dan Naomi. Di Rut pasal 1 ayat 16. Baca dulu. Rut 1 ayat 16. Ini yang terakhir. Ya, jangan desak aku meninggalkan engkau. Sampai 17 mungkin. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Terus? Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Terus? Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Amin. Lihat. Itu kata Rut. Kepada mertuanya Naomi. Karena suaminya sudah mati. Tinggalkan Bethlehem. Pergi ke Moab. Untuk mencari kehidupan di Moab. Tapi yang didapatkan bukan kehidupan. Tetapi apa? Kematian. Matilah suami Naomi. Mati suami Rut. Mati suami iparnya Orpa. 3 janda dalam satu rumah. Bayangkanlah 3 janda dalam satu rumah itu. Sambil memandang mereka. Bagaimana nasib kita bertiga ini? Naomi berkata apa? Pulanglah ke rumahmu. Tidak mungkin lagi aku menikah. Punya anak menjadi suamimu, gak mungkin. Pulanglah kalian. Kalian masih muda. Kalian anak-anak. Bangsawan. Masih cantik-cantik. Masih banyak laki-laki. Mau sama kalian katanya. Oke lah mertua kata si Orpa. Dia salam, selamat tinggallah. Aku pulanglah kata Orpa. Pulanglah Orpa. Rut dan Naomi berkata kepada Rut, pulang jugalah. Lihat iparmu sudah berangkat. Kau masih cantik nak. Anak bangsawan. Apa kata dia tadi? Jangan desak aku meninggalkan engkau mama mertua. Bangsamu lah bangsaku. Allahmu lah Allahku. Tidak ada yang memisahkan kita berdua. Kecuali kematian. Kata Rut. Saya mau tanya. Apa yang dilihat oleh Rut dari mertua itu? Udah tua bangka. Miskin lagi. Apa yang mau diambil oleh Rut dari Naomi? Kenapa dia ngotot? Ngikut Naomi lagi. Tidak ada yang diharapkan lagi dari Naomi. Kenapa dia setia mengikuti Naomi? Siapa ini Naomi? Coba lihat.
Apa yang membuat Ruth setia mengikut dia? Saya jumpai jawabannya. Di dalam diri Naomi ada Tuhan. Di dalam diri Orpa tidak ada Tuhan. Karena dia orang Moab. Makanya dia bilang apa tadi? Allahmu lah Allahku. Catat itu. Allahmu lah Allahku. Di Moab tidak ada Tuhan. Justru mereka suaminya mati di situ. Dia ikuti Naomi pulang, tinggalkan Moab, kembali ke Bethlehem. Tengah perjalanan, ada panen besar. Mama mertua katanya, ada apa? Di situ ada panen besar. Ada orang-orang sedang panen bergandum. Tolong izinkan aku pergi di belakang mereka untuk mengumpul gandum-gandum yang jelai-jelai yang bertaburan di belakang mereka. Supaya ada makanan kita di jalan ini. Oh silakan nak. Perangkatlah dia mengujelai-jelai yang berjatuhan itu. Tiba-tiba yang punya ladang itu berkata, hei, siapa kau? Kenapa kau ambil itu? Saya Ruth. Suamiku mati di Moab. Kami sedang pulang ke Bethlehem dengan mertuaku Naomi. Kaget dia. Naomi. Rupanya Naomi itu keluarga yang punya ladang itu. Namanya Boas. Naomi. Jangan ambil itu. Bergabunglah dengan anak buahku itu. Apa mereka makan, makanlah. Apa mereka minum, minumlah. Singkat cerita. Oh, jatuh cintalah Boas sama Ruth. Singkat cerita, menikahlah mereka. Bayangkan. Apakah tidak ada wanita yang cantik, lebih cantik dari Ruth? Waktu itu banyak. Kenapa dia jatuh cinta kepada janda ini? Jawabannya sederhana. Kesetiaannya mengikut Ruth. Ruthlah yang mengatur pernikahannya dengan Boas. Orang kaya raya. Haleluya. Kesetiaan. Kesetiaan mendapatkan berkat besar. Kalau kita baca selanjutnya ayat itu. Lahirlah anak mereka. Pertama, namanya Obed. Saya buat nama anak saya itu, Obed Silain. Sekarang lagi kuliah di Bandung. Dari situ tarik garis, turunan terus. Lahirlah Tuhan Yesus. Haleluya. Lahirlah Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Karena kesetiaan. Setia sampai mati. Jangan mundur dari Tuhan. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Masalah apapun yang kau hadapi. Tetap setia pada Tuhan. Karena Allah kita Allah yang setia. Dia katakan di kitab Ayub. Sekalipun kamu tidak setia. Aku tetap setia. Sekalipun kamu membunuh aku. Katanya. Aku tetap mengasihi kamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri.